Halo Sobat Upgrade, dengan saya lagi Ageng Raditya, dan di video kali ini saya mau nge-review dan membahas sedikit tentang suspension seat post. Agak belibet nih ngomongnya. Suspension seat post dari Santur. Apa itu suspension seat post? Nah, tunggu aja setelah intro ini. Masuk! Oke Sobat Upgrade, di samping saya nih sudah ada suspension seat post yang terpasang di si Jessica nih. Nah, ini kan ukuran diameternya ini 30.9 ya. Jadi ini untuk si Santur NCX tuh ada beberapa tipe diameter, yang 39 sama yang 272. Kalau 272 tuh biasanya untuk sepeda-sepeda yang lebih kecil ya, mungkin kayak sepeda gravel, Xtrada ya, pakai 272 juga, atau mungkin kalau kalian mau naruh di road bisa juga ukurannya. Di sini saya mau jelasin nanti tentang pro cons-nya, jadi plus minusnya ya, tentang si suspension seat post ini, khususnya merek Santur NCX. Oke, kita mulai. Oke, pertama saya mau bahas tentang kontranya dulu nih, atau minusnya ya, biar berimbang. Nah, di sini pertama minusnya yaitu masalah bobot. Mungkin kalau kalian yang senang hal-hal yang ringan ya, pakai weight mini gitu. Nah, kondangan ya? Oh, yang sebelah sana ya? Ya nggak apa-apa lah, anggap aja background musik. Ya beginilah kalau syuting di perumahan warga ya, jadi suka ada bocor-bocor gitu, tapi nggak apa-apa. Oke, yang pertama, masalah pertama di bobot nih. Kalau kalian senang yang ringan-ringan, atau mungkin sebelumnya pakai seat post karbon, begitu pakai ini bobotnya cukup bertambah lumayan ya, karena kan ini komponennya banyakan metal nih, terutama di bagian kayak linkage-nya ini ya, ini kan metal semua, otomatis bobotnya bertambah. Itu bobot. Lalu yang kedua, ini masalah reach sih. Jadi ketika kalian pakai, umumnya kan kalau seat post itu posisi dudukannya itu atau klaimnya ini ada di tengah ya. Nah, kalau ini kan agak mundur ke belakang. Jadi umumnya kalau kalian pakai seat post normal nih, posisi saddle kan ada gini. Jadi kalau pakai si Santur ini, dia cenderung lebih ke belakang. Oke, jadi reach-nya berubah. Kalian harus geser dulu posisi saddle-nya nih. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya kalian beli sepeda yang mungkin oversize ya, ukuran yang lebih besar dari tinggi badan. Contoh kalian nggak sengaja ternyata beli sepeda ukuran L gitu, padahal harusnya pakai M. Nah, itu reach-nya jadi makin panjang nih. Karena klaimnya itu lebih mundur ya, beberapa senti, mungkin agak 3 cm, tapi itu ngaruhnya lumayan gitu. Itu untuk masalah di klaim. Lalu ini masih soal reach juga, yang jadi problem yang mungkin nggak biasa ya. Nah, ini kan ketika terkompresi, ini walaupun dikompres, dia tuh akan mundur ke belakang gitu. Jadi kayak nyetnya tuh ke belakang ya, bukan atas bawah. Seperti kalau 4 kan atas bawah. Nah, ini untuk kompresinya dia ke belakang. Akibatnya kalau kalian lagi goes terus ada jalanan yang bumpy, itu tuh kayak maju mundur gitu loh, kayak gitu. Jadi kayak kok reach-nya jadi makin nambah makin kurang gitu ya. Nah, ini berakibat kalau misalnya turunan terus jalannya kasar, kalian mundur-mundur gitu, kalau pegangan nggak kuat nih, kalau lepas itu bahaya untuk si suspension seat post ini. Oh, satu lagi mungkin di bagian setting ya. Jadi ketika kalian pakai, kalian harus benar-benar setting sesuai berat badan kalian ya. Di bawah nih ada settingan kayak preload gitu, itu bisa kalian setting sesuai dengan berat badan kalian. Soalnya kalau nggak gitu, nanti kan dia bagian reboundnya nih jadi nggak beraturan nih, mungkin lebih cepat atau lebih lambat ya. Nah, itu tuh efeknya tuh kayak Jadi kayak bikin mual loh, kayak perutnya kayak kocok-kocok gitu ya. Jadi kayak
lah kok gak enak banget. Nah setelah disetting sesuai berat badan, baru ketemu setting yang pas, dan itu rasanya mantap banget. Nah, tadi itu udah ngomongin minusnya, sekarang saya mau ngomongin soal plusnya nih ya, plusnya tentang si suspension seat post ini. Oke, yang pertama, feels-nya ternyata works. Jadi ini kan dia travelnya 30 ya. Awalnya saya mikir 30 mili itu travel emang ngaruh gitu. Dan ternyata ketika nyoba di jalan yang berlobang, makadam, yang batu-batu, ternyata itu bekerja dengan baik. Dan biasanya nih kalau gue makadam gitu kan pantat tuh kayak ditabokin monyet ya. Nah dengan pakai ini monyetnya hilang pak, jadi rasanya tuh smooth ya. Dan yang kedua, ini nih sebenarnya nggak menggantikan fungsi dari rear shock. Jadi kalau kalian mikir, oh jadi kayak pakai rear shock nih, nah fungsinya tuh sama sekali berbeda dengan rear shock. Oke, mungkin rear shock tuh gunanya biar jalan-jalan bumpy itu lebih soft ya. Jadi ketika kalian duduk itu tuh lebih smooth lah ketimbang kalau kalian pakai hardtail. Nah, tapi ini fungsinya bukan menggantikan rear shock, tapi melainkan emang bener-bener di bagian bawah tuh atau punggung itu jadi lebih nyaman. Oke, kalau kalian misalnya habis goes punya keluhan untuk aduh sakit pinggang nih. Nah, pakai ini nih sangat amat seperti jalan di kasur busa gitu ya. Jadi lebih smooth lah untuk jalan. Akibatnya mungkin kalau kalian mau ngambil speed yang jalan bumpy itu lebih pede lah, bisa sambil goes. Oke, ya ban belakang sih tetap kocar-kacir ya. Dan mungkin satu lagi, dengan suspension seat post ini nggak ngaruh ke bagian pedaling ya. Kalau rear shock kan ada pengaruhnya tuh, bobbingnya seberapa, dan pedal kickbacknya juga ya, ketika kompres itu kan ngaruh nih. Nah kalau ini nih nggak ada ngaruh sama sekali di bagian pedaling ketika kalian nanjak. Jadi ya pedaling sih tetap efisien seperti sedia kala. Nah selanjutnya nih ada di harga nih, nggak tahu sebenarnya harga nih masuknya kelebihan atau kekurangan. Ini jujur memang lebih mahal dari seat post karbon ya, sekalipun ya, mungkin bisa 2 atau 3 kali lipatnya untuk harga dari seat postnya sendiri. Mungkin sebagian orang ngerasa kayak kayaknya nggak worth it buat gue nih, atau mungkin yang penasaran kayaknya oke juga nih, terutama untuk ya main-main XC atau gravel, pakai ini jauh lebih nyaman. Nah sebenarnya ini sepeda sebenarnya ini seat post dikhususkan untuk siapa sih? Yang pertama mungkin pemain XC leisure yang senang goes wisata, belusukan pun itu works untuk pakai si seat post ini. Rasanya nih ya bener-bener kayak riding di kasur busa gitu ya, lebih nyaman lah, punggung juga nggak terlalu sakit gitu, kena benturan, jadi lebih nyaman. Untuk pengguna gravel juga makin oke, apalagi mereka kan depan belakang rigid nih. Malah kalau yang gravel itu saya pernah lihat ada yang namanya suspension stem, jadi dia stemnya itu yang ada suspensinya nih, itu malah menurut saya lebih kayak nggak tahu rasanya gimana. Cuman kan karena sepeda gunung yang mountain bike biasanya tuh di depan ada fork kan, suspension fork, jadi kayaknya nggak perlu pakai kalau untuk MTB. Oke. Nah yang penting kalau kalian mau beli ini jangan salah ukuran diameter ya. Cek dulu sepeda kamu itu ukurannya berapa, apakah 30-9 atau 272, jadi biar nggak salah ukur. Kalau kekecilan sih nanti bisa beli adapter ya, cuman kalau belinya yang kegedean itu kan malah nggak bisa masuk seperti itu. Dan kalau kalian beli sebenarnya itu dapat kayak sarungnya gitulah, kayak kondomnya gitu ya, ngelapisin seperti ini. Fungsinya nih biar kalau cipratan atau lagi becek-becek tuh nggak masuk ke bagian linkage-nya. Jadi linkage-nya sebenarnya jadi makin tetap bersih ya. Cuman tetap kalian harus sering ngelumasin ya di bagian linkage-nya nih. Saya biasa pakai Getrip Sin Loop. Ini bisa kalian tuang di sini
di bagian apa sih linkage-nya dan juga bagian extension sini. Saya biasa pakai ini buat rantai dan juga untuk di bagian extension untuk fork. Buat rear shock juga bisa ya bagian linknya biar tetap works, tetap launcher nggak keset gitu, dan ya lebih awet ya, jangka panjangnya lebih oke. Oke, gitu aja sobat upgrade untuk review dari si Santur NCX-nya. Sebenarnya ini ada beberapa merek juga sih untuk suspension seat post ya, ada dari Redshift, Kinect, itu untuk suspension seat post ya. Cuman yang sekarang yang saya punya dari si Santur karena lebih familiar di kuping saya untuk merek ini. Dan ya, terima kasih udah nonton. Kalau merasa info ini berguna untuk kalian bisa terus like atau subscribe. Dan ya, terima kasih udah nonton. Salam satu jalur. Bye.